Puji Tuhan, Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu buat setiap kita Saudara. Saya percaya kita dalam keadaan luar biasa. Dimanapun Saudara berada pagi hari ini, saya mau katakan Saudara, mari cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua pasti ditambahkan sama Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang menyertai. Mari berdoa Saudara. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan seminggu yang luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Pagi hari ini hadirlah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Lawat setiap kami, karena kami rindukan kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih, kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Engkau perisai kami, Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari bersyukur di depan Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Kau segalanya buat hidupku ya Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, Engkaulah perisaiku saat badai hidup saudara. Saat badai hidup menerpaku, firman Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun, ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Bilang hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Dia perisai saudara dan saya. Mari datang kepada Dia, saudara, sama-sama bilang, Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku. Tuhan yang pulihkan saudara dan saya. Pulihkan jiwaku, sama-sama bilang, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai saudara, di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Tuhan Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya mau bilang saudara, pagi hari ini apapun badai hidup saudara, mari datang kepada Dia saudara. Sebab Dia Tuhan, Dia Roh Kudus yang memberi kekuatan buat saudara dan saya. Kalau saudara rindu, kalau saudara berkata hari-hari ini aku lemah, aku perlu Tuhan, aku perlu Tuhan di tengah badai ini. Saya mau bilang datang pada Dia. Dia yang memberi kekuatan pagi hari ini buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat dua tangan saudara. Ku kan berdiri di tengah badai. Yes Lord. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Tuhan Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, angkat dua
dua tangan saudara, sama-sama bilang, ku kan berdiri, yes Lord, di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Terima kasih Roh Kudus, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Tuhan Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama bilang, karena Tuhan Yesus, haleluya, karena Yesus selalu menopang. Bilang saudara, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, karena Yesus selalu menopang. Bilang dengan segenap hati, hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kau selalu topang hidupku, kau kekuatanku ya Tuhan, kau sumber pertolongan kami, kau kemenangan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan yang baru. Mari saudara datang pada Dia, Dia memberi kekuatan yang baru, sebab pertolongannya nyata. Haleluya Tuhan. Hinayara labashandara labashe. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang real, Engkau Tuhan yang baik. Nyatalah perbuatanmu, haleluya. Kirala bayara labashandara labayara labashanda. Come on saudara, pagi hari ini datang kepada Tuhan, jumpai tatanya yang kudus, haleluya. Wow. Kirala bayara labashandara labayara labashe. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Oh, kami terlalu percaya Tuhan, ketika kami berjalan di dalam-Mu Tuhan, kami pasti berhasil dan beruntung Tuhan, haleluya. Hinayara labashandara labashe. Kirala bayara labayara basyakara labayara labah urabashandara bashe. Hadirlah ya Roh Kudus, melawat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersandar di hadapan-Mu Tuhan, karena Kau kekuatan buat kami Tuhan. Dahsyat ajaib perbuatan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari buka dua tangan saudara. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi Tuhan, bagimu ya Tuhan. Hanya Dia saudara, hanya Kau yang layak ku agungkan. Angkat dua tangan saudara, sama-sama bilang, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Tuhan. Yes Lord, hanya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi saudara, oh Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi Dia, bagimu ya Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Kau
yang layak ku agungkan. Sebab hanya Tuhan Yesus saudara, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi bilang hanya Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian hormat bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Saya serang pada hambanya. Haleluya. Tuhan Yesus, datanglah di tempat kami masing-masing berada di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau datang di rumah masing-masing kami semua anak-anak Tuhan yang berkumpul memuji menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Engkau juga berbicara dalam hati kami masing-masing, menghidupkan setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar. Engkau menjelaskan segala kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami dibangun dari firman Tuhan. Iman kami diteguhkan dan kami merasakan kekuatan kasih Tuhan. Memenuhi kami, membakar hati kami. Sebagai satu tubuh Kristus kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi. Kami mengikat roh-roh ketidakpercayaan, roh-roh agamawi, roh nenek moyang, roh sakit penyakit, roh intimidasi, roh tidak mau mengampuni, roh kelemahan, roh sakit lambung, roh GERD, roh takut, roh khawatir. Di dalam nama Yesus kami ikat dan patahkan semua. Dalam nama Yesus kami hancurkan semua roh-roh itu. Oleh darah Yesus sudah hancur. Segala kekuatan iblis telah dipatahkan di dalam darah Yesus. Kami tengking segala kuasa-kuasa gelap itu. Tinggalkan anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah kelepasan oleh kuasa nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Mari hadapi segala sesuatu dengan iman di dalam nama Yesus. Percaya kepada kuasa Tuhan yang sudah membebaskan kita. Di dalam darah Yesus kita dilepaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami percaya pada saat ini Tuhan memimpin kami semua. Berbicara dalam roh kami oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kami dijamah dilawat oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami mengundang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh kemuliaan, roh mujizat, roh nubuat, roh keajaiban dalam nama Yesus Kristus. Dan ada orang yang perutnya sebelah kiri sakit, di dalam nama Yesus Kau disembuhkan. Ada orang yang punggung belakang, betis, kaki kanan sakit, disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami diberi kesempatan ibadah bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita akan bersama-sama membahas kitab suci. Kita akan mempelajari bagian yang sangat luar biasa penting, sangat indah sekali tentang Yesus Kristus yang menanggung segala kutuk kita. Yesus Kristus yang memikul segala kutuk kita di dalam tubuhnya. Mari saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari kitab Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Galatia pasal 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan. Setelah ini saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa bagian-bagian yang tersebar di dalam perjanjian lama. Sebab ini sangat berkaitan dengan perjanjian lama dan penggenapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham
olehmu semua segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dan seterusnya saya akan membahas tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama-tama saudara, di dalam kitab Galatia ini ada sebuah pengantar yang penting tentang bagaimana Abraham sebagai bapak orang beriman, bapak orang-orang yang percaya. Saudara, di dalam dunia ini ada 3 agama yang besar di dunia yang betul-betul mengaku sebagai agama pewahyuan, yaitu Yahudi, lalu Islam, dan Kristen. Ketiga-tiganya mereka berakar dari Bapak Abraham yang sama, saudara. Abraham yang disebut sebagai bapak daripada ketiga agama ini menjadi pemimpin yang sangat besar. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua sebagai orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, tidak bertengkar dengan sesama kita, tetapi kita hidup rukun karena kita ada satu Bapak Abraham yang menjadi Bapak di antara kita semua. Nah, saudara-saudara, tetapi itu tadi saya bicara tentang secara fisik kita semua dipersatukan di dalam Abraham, tetapi ada yang lebih dalam lagi, saudara. Di dalam bacaan kita ada yang disebut sebagai anak-anak Abraham dari iman. Kalau tadi adalah anak-anak Abraham menurut daging, tetapi sekarang saya akan berbicara lebih jauh lagi, yaitu anak-anak Abraham dari iman. Nah, saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca di sini ada satu pengertian yang penting sekali bahwa Abraham itu sebagai pemimpin yang memiliki iman sejak dari semula. Nah, Abraham ini pada waktu diberikan oleh Allah janji mengenai keturunan yang akan melahirkan dari Sarai, seorang yang menjadi istri daripada Abraham. Dan istri yang menjadi istri perjanjian ini akan menghasilkan anak perjanjian. Nah, disebutkan bahwa anak dari Sarai inilah yang akan menjadi besar dan diberkatilah Abraham itu, keturunan-keturunannya menjadi sangat banyak. Nah, bukan cuma Abraham kemudian melahirkan Ishak, tetapi juga sebelumnya ada Ismail. Baik Ismail maupun Ishak dijadikan bangsa-bangsa yang besar mereka ini semua, saudara. Tetapi yang saya mau ajak kita untuk melihat, saudara, bahwa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria, saudara. Dan di situ Abraham mempersembahkannya dengan iman. Tetapi sebelum dia menghabisi nyawa anaknya di atas mezbah, maka saat itu Tuhan mencegah Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyediakan seekor binatang untuk disembelih menggantikan anaknya. Saudara, ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali di dalam perjanjian lama, saudara. Bahwa apa yang terjadi adalah korban binatang itu melambangkan Kristus yang akan dikorbankan, anak domba Paskah kita. Yang akan menggantikan orang-orang berdosa yang dikorbankan di atas kayu salib bagi kita. Bahwa Yesus Kristus itulah sebagai anak domba Allah yang dikorbankan supaya kita diselamatkan.
Nah saudara, Abraham sebagai pemimpin daripada umat Israel, saudara, juga pemimpin daripada orang-orang yang percaya secara rohani, secara iman, saudara. Kita mesti memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Bahwa pada saat Abraham memiliki anak yang disebut anak perjanjian, sekalipun dia nanti mempersembahkan anaknya di atas mezbah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya, anaknya itu akan dibuat menjadi anak yang berlimpah-limpah keturunannya. Dan Allah bisa menjadikan Abraham punya anak dari batu-batu, saudara. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Pasti Abraham percaya sebab di tengah-tengah orang-orang saat itu tidak banyak orang-orang yang hidup di kalangan orang-orang Israel yang seperti pada saat sekarang ini. Tetapi jumlah mereka terbatas dan ada banyak batu-batu di mana-mana. Dan tentu Abraham berpikir, saya jalan sendirian ke atas bukit. Bagaimana saya bisa turun membawa anak saya kembali? Pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Maka waktu ditanya oleh Ishak, Bapak, kayunya sudah saya pinggul, sudah saya panggul, tetapi di mana korban binatangnya? Maka Abraham mengatakan, Tuhan akan menyediakan anakku. Nah saudara-saudara, itu adalah satu iman dari Abraham. Dan Abraham menurut kitab Ibrani percaya bahwa sekalipun anaknya nanti mati disembelih, Tuhan bisa membuat anaknya itu bangkit kembali, hidup kembali. Dan di dalam kitab Injil sudah diceritakan Yohanes Pembaptis percaya bahwa Allah bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Di kalangan orang-orang Israel terdapat banyak batu-batu, saudara. Di mana-mana di dunia ada banyak batu-batu. Nah saya ingin mengajak kita untuk melihat, saudara, di dalam kitab suci, pada saat dinyatakan mengenai iman, apa yang dikatakan di dalam kitab suci di sini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Dan melalui iman itu, setiap orang percaya diberkati oleh Tuhan. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang kelima, coba kita lihat sekali lagi. Jadi bagaimana sekarang? Apakah iya Tuhan Allah yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, di dalam pertanyaan retorik ini jawabannya adalah semua itu terjadi karena percaya kepada Injil. Jadi Bapa di surga, Tuhan Allah memberikan rohnya yang kudus kepada manusia yang percaya, bukan kepada manusia yang melakukan hukum Taurat, bukan. Dan Tuhan Allah di surga, Dia melakukan mujizat-mujizat di antara kita, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi iman disebutkan di sini sebagai faktor yang penting bagi penerimaan Roh Kudus kepada kita semua. Menerima Roh Kudus itu adalah karena iman. Dan peristiwa terjadinya mujizat-mujizat di tengah-tengah orang-orang percaya. Itu bukan karena orang percaya melakukan Taurat, tetapi orang percaya mempercayai pemberitaan Injil. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang-orang yang disebut anak-anak Abraham. Kita mesti memiliki iman kepada pemberitaan Injil ini, saudara. Pemberitaan tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit kembali. Kita mesti percaya. Di dalam pemberitaan Injil ini ada kuasa Allah, saudara. Sebab Injil itu adalah kuasa Allah. Pada waktu kita melihat ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, dan berbagai macam kuasa-kuasa gelap yang terlalu pelik untuk kita pahami. Tidak mungkin kita pahami sedalam-dalamnya tentang kuasa pekerjaan roh-roh jahat, saudara. Seluk-beluk iblis kita tidak memahami. Bagaimana saya bisa menolong orang yang di dalam ikatan iblis? Saudara, kadang-kadang kita bingung bagaimana caranya. Saya mau katakan satu hal yang sederhana sekali. Beritakanlah Injil dengan sederhana. Berita Injil yang sederhana itu adalah kuasa Allah. Orang yang mendengar, Roh Kudus akan bekerja di dalam pemberitaan Injil itu. Dan kuasa Allah akan menebas kuasa iblis. Akan menghancurkan kuasa iblis. Sehingga pemberitaan Injil itu sendiri sebagai kuasa pembebasan kepada setiap orang yang percaya dan mendengarkan pemberitaan Injil itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan cuma itu saja, tetapi mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan dari orang-orang yang penuh dengan masalah-masalah. Dari berbagai macam kuasa kegelapan,
mujizat kelepasan dari roh-roh jahat, mujizat kesembuhan dari penyakit yang aneh-aneh macam-macam juga terjadi karena pemberitaan Injil. Kenapa? Sebab pemberitaan Injil adalah kuasa Allah, saudara. Injil itu kuasa Allah. Pemberitaan Injil adalah berita tentang kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang diberitakan dengan jelas kepada setiap orang yang mendengarkannya. Di situ diberikan iman, diberikan Roh Kudus sebagai meterai kepada orang yang percaya itu. Nah, saudara-saudara, satu hal yang kemudian kita mendapatkan di dalam Injil itu adalah satu fakta bahwa Yesus Kristus telah menjadi kutuk karena kita pada waktu dia dipaku di atas kayu salib. Coba saudara-saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, saudara, di dalam bangsa Israel terdapat banyak orang-orang yang tetap masih hidup di bawah hukum Taurat. Dan menurut ayat ini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara, jadi Taurat dikontraskan dengan Injil, saudara. Taurat adalah hukum Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sejak manusia itu datang di dalam dunia ini, di Taman Eden, saudara, Tuhan sudah memberikan Taurat. Dikatakan, jangan kamu makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Karena pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Ini adalah Taurat, saudara. Ada hukum yang tertulis dalam hati manusia yang disebut sebagai hati nurani, saudara. Setiap manusia itu punya hati nurani. Dan manusia pertama juga punya hati nurani. Tetapi pada waktu penciptaan manusia di Taman Eden, Allah berfirman kepada manusia bahwa semua pohon dalam taman ini boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Sebab pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Itu kata Tuhan kepada manusia. Ini adalah satu hukum yang ditambahkan kepada manusia. Tidak cukup hanya hati nurani, saudara. Tidak cukup. Ada hukum yang manusia harus dengar dari mulut Tuhan. Hukum tentang yang baik dan yang tidak baik. Penentunya siapa? Bukan manusia itu sendiri. Kalau hati nurani itu pun juga diciptakan oleh Allah dalam hati kita, saudara. Hati nurani manusia pertama, itu hati nurani yang diimplantasikan, ditanamkan, implanted di dalam hati kita, ditanamkan dalam hati kita. Sehingga manusia itu tahu tentang yang baik dan yang jahat, bukan daripada pikirannya sendiri, tetapi dari hati nurani yang ditanamkan oleh Allah dalam hati manusia. Tetapi pada saat yang sama, hati nurani ini tidak cukup untuk bisa memberikan pembedaan mana yang baik, mana yang salah. Tidak cukup. Manusia memerlukan firman yang keluar dari mulut Allah untuk bisa mengerti mana yang baik dan yang jahat. Yaitu ada satu pohon yang diistimewakan untuk buahnya tidak boleh dimakan. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Waktu manusia itu memakannya, maka manusia itu akan mati. Nah, ada satu pohon lagi yang istimewa, yaitu pohon kehidupan. Bahwa manusia yang memiliki hidup yang mentaati firman Tuhan, yang hidup sesuai Taurat Tuhan, maka dia beroleh kesempatan setelah dia melakukan Taurat dengan taat, maka dia boleh makan dari buah pohon kehidupan itu. Nah, saudara, pohon ini adalah satu pohon yang dikecualikan untuk dimakan juga, selain pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia hanya boleh dimakan sesudah manusia itu lolos ujian. Nah, saudara-saudara, pada saat manusia itu mengalami ujian yang gagal, saudara, manusia akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat, saudara, maka dikatakan di dalam Alkitab, manusia itu dihalau dari pohon kehidupan.
Manusia dihalau dari pohon kehidupan. Memang tidak ada tertulis dalam Alkitab bahwa manusia tidak boleh makan dari buah pohon itu sebelumnya. Tetapi secara logika banyak ahli teologi yang berpikir seperti itu karena memang itu adalah upah daripada Taurat. Memiliki hidup itu, saudara. Siapa yang melakukan Taurat, dia beroleh hidup kekal. Tetapi siapa yang tidak taat terhadap Taurat, dia mendapatkan kutuk. Itu sebabnya, saudara. Maka di dalam Alkitab, manusia yang gagal, manusia yang sudah tidak taat kepada Taurat, maka manusia itu berada di bawah kutuk. Nah, kutuk yang disebut di dalam Alkitab yang amat penting untuk kita pahami, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Saya akan membacakan, saudara, ayat yang ke-17, ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini adalah satu kutukan yang terjadi, saudara. Siapa yang melanggar, dia pasti akan mengalami kematian. Nah, saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu kedapatan mereka itu menyadari bahwa mereka itu telanjang. Kenapa telanjang, saudara? Apakah manusia sebelumnya tidak telanjang? Apakah manusia sebelumnya tidak tahu bahwa dia telanjang? Apakah manusia matanya melihat sesuatu di dalam tubuh mereka yang menutupi semua kemaluan mereka? Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, kita tahu bahwa manusia setelah dia jatuh dalam dosa, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, yang namanya kemuliaan Allah itu ada yang disebut sebagai kemuliaan yang dapat dilihat. Kemuliaan yang dapat disaksikan oleh mata, itu yang disebut sebagai Shekinah, saudara. Nah, kemuliaan pada diri manusia sebelum dia jatuh dalam dosa itu adalah satu kemuliaan yang sangat indah, yang menutupi ketelanjangan manusia itu. Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sadar, tahu bahwa mereka itu telanjang sebab kemuliaan Allah itu meninggalkan mereka. Lalu manusia, mereka yang telanjang itu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi, Tuhan dia datang menghampiri manusia, lalu kemudian di dalam Alkitab dicarilah manusia itu. Manusia rupanya bersembunyi dari hadapan Tuhan. Saudara, itu sebabnya pada saat manusia itu bersembunyi, Tuhan mempertanyakan, apakah kamu sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat yang telah kularang engkau makan itu? Di manakah engkau? Lalu kemudian manusia itu menjawab, coba lihat itu. Ayat 12, Kejadian pasal yang ketiga. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, ini semua adalah bicara tentang kutuk yang harus manusia tanggung karena manusia jatuh dalam dosa. Kegagalan terhadap Taurat menghasilkan kutuk kepada manusia. Maka kembali kita kepada kitab Galatia pasal yang ketiga, saudara. Yang kita baca tadi tentang semua manusia yang diceritakan di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga tadi. Di dalam ayat-ayatnya kita mendapatkan satu kebenaran bahwa semuanya yang hidup di dalam pekerjaan hukum Taurat berada di dalam kutuk, di bawah kutuk. Ya. Ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saya ulang, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini bicara tentang ketaatan yang lengkap, saudara. Terkutuklah orang yang tidak lengkap melakukan segala perintah dari Taurat itu. Nah saudara, saya katakan tadi di dalam surat Galatia ini, Paulus membuat kontras yang tajam antara Taurat dengan Injil. Kalau Taurat, orang yang melakukannya akan hidup, tetapi orang yang tidak melakukannya akan terkutuk dan mati. Sedangkan Injil, saudara, tidak bicara tentang ketaatan kepada hukum-hukum yang nomor satu, tetapi akar yang disebutkan di dalam Injil adalah siapa yang percaya dia beroleh hidup. Bukan kepada persoalan melakukan Taurat, tetapi persoalan adalah percaya kepada pemberitaan Injil, dia beroleh hidup. Nah, alasannya kenapa? Di ayat-ayat selanjutnya Paulus menjelaskan di dalam ayat yang ke-12, dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi dijelaskan mengenai Injil ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini penting sekali. Karya Kristus yang disebutkan oleh Paulus di sini adalah exagorazo. Saudara, ini bahasa Yunani yang sangat penting. Exagorazo. Exagora dari dua kata. Ex, out of, from, dari, keluar dari. Lalu kemudian agorazo. Ex, agorazo, exagorazo. Nah ini gabungan dua kata. Agorazo itu artinya apa, saudara? Agorazo itu adalah membeli kembali, membayar sebagai pembayaran untuk mendapatkan kembali, membebaskan, memulihkan. Tetapi kata ek itu sangat penting sekali, dia membebaskan keluar dari sesuatu masalah, saudara. Jadi kalau digabungkan, exagorazo itu artinya adalah membayar uang tebusan atau menebus untuk memulihkan, untuk menyelamatkan dari kehilangan. Dibebaskan dari kondisi yang hancur untuk dipulihkan kondisinya kembali. Nah ini adalah exagorazo. Menebus itu dalam bahasa Indonesia sangat tepat, tetapi pengertiannya tidak sekedar menebus, saudara, karena di sini adalah berkaitan dengan kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat.
Ini keluar dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ini pekerjaan Kristus dengan exagorazo adalah Yesus membayar harga tebusan, membebaskan manusia dari kutuk dengan jalan dirinya, menggantikan manusia yang harusnya terkutuk, mengalami kutuk itu sendiri. Wow, luar biasa, saudara. Dijelaskan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi saudara, di atas kayu salib itu yang terjadi adalah Yesus menanggung kutuk kematian. Yesus menanggung semua kutuk yang di dalam Taurat sudah tegaskan, siapa yang tidak taat melakukannya akan mendapatkan kutuk. Yesus dengan karyanya yang disebut sebagai exagorazo, dia menukar kita dengan dirinya untuk menanggung kutuk kesalahan kita. Segala kutuk dosa kita dipikul oleh Yesus Kristus. Wow. Oh saudara-saudara, luar biasa saudara. Saudara, kata kutuk yang dipakai ini adalah bahasa Yunani katara. Ini juga dari dua kata, dua istilah. Yang pertama adalah karena katara itu dari kata yang pertama kata, yang kedua adalah ara. Kata ara, katara. Ara itu artinya adalah kutuk, laknat, serapah. Jadi kutuk, laknat, serapah. Lalu istilah kata itu di dalam penggunaan katanya itu bersifat emfatik, bersifat intensitas, menunjukkan kekuatan, kehebatan daripada kutuk yang sudah dinyatakan. Jadi Tuhan di surga, dia memberikan hukum Taurat kepada manusia. Kamu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Waktu kamu makan, kamu akan mati. Saudara, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, manusia jatuh dalam dosa. Manusia menanggung kematian. Tetapi yang namanya keselamatan kita bukan karena kita melakukan Taurat. Karena siapa melakukan Taurat, dia baru bisa beroleh hidup kekal kalau dia melakukan seluruh hukum Taurat. Ini garis bawahi saudara. Tidak ada manusia yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Sangat jelas. Siapa yang bisa melakukan hukum Taurat sampai sempurna? Cuma satu manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah yang jadi manusia, dia sanggup melakukan seluruh Taurat. Hanya Yesus. Dia tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Karena dia melakukan hukum Taurat itu menggantikan saudara dan saya. Saudara, ada seorang teolog yang memikirkan tentang manusia. Waktu Allah memberikan manusia hukum Taurat untuk didengar. Dan ada ujian yang harus manusia lewati. Sebetulnya periodenya tidak panjang, saudara. Tidak sampai 100 tahun, tidak. Tidak sampai 20 tahun. Tapi satu periode yang entah berapa lama kita tidak tahu. Tetapi tidak sampai begitu panjang. Nah, manusia pada saat itu dipikirkan oleh teolog ini. Manusia bisa tidak berdosa. Tetapi manusia tidak bisa tidak berdosa. Manusia pasti berdosa. Dengan adanya Taurat itu, ujian yang dibuat oleh Tuhan, manusia bisa tidak berdosa, tetapi manusia saat yang sama juga tidak bisa tidak berdosa. Karena apa, saudara? Manusia itu manusia yang lemah. Wow, ini dalam sekali. Bisa berdosa, manusia bisa berdosa, bisa tidak berdosa, tapi tidak bisa tidak berdosa. Pasti berdosa itu. Jadi manusia pasti jatuh. Lewang sudah pasti jatuh, kenapa? Kok Tuhan menguji? Justru inilah Tuhan mau menunjukkan perkara yang penting. Bahwa keselamatan kita bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan Taurat secara sempurna. Maka Tuhan mengirimkan Yesus Kristus untuk menjadi penebusan bagi kita.
Exagorazo. Yesus, manusia Yesus, dia diutus oleh Bapa menjadi pengantar antara manusia dengan Allah. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Exagorazo. Dia memikul kutuk bagi kita. Dan dengan itu dia melakukan pembayaran penebusan atas kutuk. Nyawanya dikorbankan di atas kayu salib. Dia mati buat kita. Saudara-saudara, hari ini saya mengajak satu fakta yang kita harus tahu. Kematian kekal itu bukan sesuatu yang kecil, saudara. Itu sesuatu yang mengerikan sekali. Kalau Yesus tidak menanggung kutuknya kita, tidak ada manusia yang bisa memiliki hidup yang kekal. Tidak ada. Setiap manusia pasti berdosa. Itu sebabnya pasti akan mendapatkan kutuk. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya jalan. Sehingga kebenaran itu diperoleh bukan karena kita melakukan Taurat. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus. Disinilah Injil itu menjadi kekuatan setiap orang yang percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini saya sampaikan satu kebenaran. Bahwa akar keselamatan kita bukan karena kita melakukan Taurat. Tetapi karena Kristus sudah melakukan Taurat. Dan dia menanggung kutuk bagi kita. Keselamatan kita adalah waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, iman yang dihasilkan karena percaya kita kepada Yesus Kristus itu, saudara. Iman waktu kita memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, saudara. Iman yang membuat kita menerima keselamatan itu, saudara, lebih tepatnya. Iman itu akan menghasilkan hidup yang baru. Hidup yang melakukan firman Allah dengan kesetiaan. Saya katakan, bukan dasarnya kita melakukan Taurat maka kita beroleh hidup. Tapi iman kepada Yesus yang membuat kita memiliki hidup. Dan iman yang hidup itu, kita memiliki keselamatan itu. Dengan iman yang membuat kita memiliki keselamatan itu, kita bisa melakukan perintah-perintah Taurat itu. Orang yang hidup di dalam Kristus, hidup dalam iman. Imannya akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Sebab Kristus hidup di dalam dia. Dia memiliki keselamatan itu bukan karena perbuatannya sendiri. Kristus hidup di dalam dia. Dia mengenakan Kristus. Dirubah oleh Yesus Kristus. Maka ketaatan kepada firman Allah itu menjadi bagian yang penting dalam hidupnya. Sesudah dia beriman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu lagu yang sangat indah sekali. Menggambarkan bahwa darah Yesus itu telah menghancurkan kutuk. Kenapa? Sebab kematian ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kutuk kematian sudah ditanggung oleh Yesus. Sudah tahu enggak namanya kematian? Sebelum mati itu banyak penyakit-penyakitnya. Itu pun ditanggung oleh Yesus. Saya pada berikutnya akan membahas lebih dalam soal pekerjaan Yesus yang menanggung kutuk ini. Tetapi satu hal yang penting, saya sebagai orang percaya, saya memiliki iman seperti Abraham. Iman saya adalah kepada janji Tuhan yang mengatakan Yesus sudah memikul segala kutuk saya. Saudara bisa memiliki keselamatan bukan karena melakukan Taurat. Betapa banyak kegagalan saudara. Banyak ketidakmampuan saudara. Banyak keadaan yang sangat-sangat tidak mampu melakukan Taurat. Dan engkau tidak bisa diselamatkan kecuali engkau percaya kepada Yesus Kristus. Pada saat ini buka hati saudara. Undanglah Yesus. Dia bersedia mengampuni saudara. Yesus itu di atas kayu salib. Menanggung kutuk bagi kita. Dia mati bagi saudara. Dikubur pada hari ketiga dia bangkit lagi. Dia mengatakan kepada kita, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang tidak mampu berbuat kebajikan, engkau akan dimampukan karena engkau percaya kepada Yesus. Saudara yang tidak sanggup mengasihi sesama, engkau tidak sanggup mengampuni. Waktu engkau percaya kepada Yesus, kutukmu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Hukumanmu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Datang saja kepada Yesus dengan percaya.
maka engkau akan dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Keselamatan bahkan akan menjadi bagianmu. Jikalau tidak ada Yesus, hukuman neraka kekal pasti akan kita terima. Tetapi karena Yesus kita diselamatkan. Nyanyian lagu ini, darah Yesus yang ajaib. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ajaib, darahnya menebusku. Waktu saudara percaya kepada Injil, Roh Kudus itu datang kepada saudara. Mujizat juga akan terjadi dalam hidupmu. Firman Allah sudah katakan, Galatia pasal yang ketiga ayat yang kelima tadi. Bukankah kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit menanggung kutuk kita? Kita percaya maka kita diselamatkan. Kita diampuni dosa-dosanya. Kita memiliki Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kita memiliki hidup yang kekal itu. Kita menerima mujizat kuasa Allah, membebaskan kita dari iblis, dari dosa-dosa, dari bermacam-macam penyakit dan persoalan hidup oleh darah Yesus Kristus. Saudara buka hati percaya. Nyanyikan darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Darah Yesus ajaib. Musik terus menyanyikan. Saudara, Roh Kudus sedang tercurah kepada kita semua. Waktu kita mendengar firman Tuhan, Yesus sudah menanggung kutuk saudara. Kematian sudah ditanggung di atas kayu salib. Waktu engkau mendengarnya, kuasa Allah bekerja dalam hatimu. Roh Kudus membuka hatimu, menghancurkan kekerasan-kekerasan hati saudara. Roh Kudus melepaskan engkau dari belenggu-belenggu iblis waktu engkau percaya. Kutuk dari nenek moyang, kutuk dari dosa keturunan,
kutuk dari dosa-dosa yang lampau telah dipatahkan oleh darah Yesus. Engkau mesti percaya dan klaim firman itu. Yesus di atas kayu salib menanggung kutuk saudara. Roh Kudus, Engkau ambil alih pemberitaan firman Tuhan tadi dengan pekerjaan dan dengan tanda-tanda ajaib. Kuasa Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara. Membebaskan dari kutuk, dari ikatan dosa, dari hawa nafsu, dari kenajisan saudara. Tubuh saudara yang najis dengan darah Yesus dikuduskan. Waktu engkau percaya, darah Yesus membebaskan engkau. Dalam nama Yesus. Engkau yang punya kuasa-kuasa gelap, engkau mau lepas karena engkau mendengar kabar Injil ini. Buka hatimu, Roh Kudus melepaskan engkau dalam nama Yesus. Saya ajak kita berdoa. Roh Kudus, ini anak-anak Tuhan sudah mendengar firman Tuhan. Engkau jamah hati kami masing-masing. Segala kekerasan, keangkuhan, kedegilan, kebebalan hati kami oleh nama Yesus, Roh Kudus menghancurkannya demi nama Yesus. Lemah lembut Tuhan berikan. Sukacita yang baru. Kelepasan yang menyergap kami oleh kuasa darah Yesus, membebaskan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara berkata sama Tuhan Yesus, aku orang berdosa Tuhan. Engkau telah menebusku, eksagorazo. Engkau telah membeli aku dengan membayarkan nyawamu sendiri sebagai kutuk bagi kami. Engkau membebaskan kami dari kutuk dengan menanggung segala kutuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya, saya menerima pekerjaan eksagorazo oleh Yesus Kristus. Yesuslah penebusan dari kutuk. Eksagorazo. Membayar dengan memberikan nyawanya menjadi kutuk karena saya orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati saya. Hembuskanlah Roh Kudus-Mu, hembuskanlah Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan bagi saya oleh darah Yesus. Berikan pembebasan, pelepasan dari kuasa iblis oleh darah Yesus. Demi nama Yesus. Saudara dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Buka hati saudara. Sekarang Roh Kudus sedang menjamah dengan Yesus diam di dalam hati saudara. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Penebusan oleh darah Yesus terjadi. Kutuk tidak ada lagi dalam hidup kita. Oleh darah Yesus kita dilepaskan dalam nama Yesus. Saudara nyanyikan lagu ini. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang
Roh Kudus, ini anak-anak Tuhan, membuka hati. Tuhan Yesus, masuklah. Berkuasalah atas kami semua di dalam nama Yesus. Ambil alih kehidupan kami. Jiwa kami milik Tuhan Yesus. Roh kami milik Tuhan Yesus. Hati kami seluruhnya milik Tuhan Yesus. Tubuh kami seluruhnya dijamah oleh Tuhan Yesus. Dilepaskan dari penyakit-penyakit dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan itu oleh bilur-bilur Yesus kau disembuhkan. Kau terima dengan kuasa nama Yesus, dengan darah Yesus. Kau dibebaskan dari penyakit-penyakit, dari kutuk dalam nama Yesus. Kau klaim kesembuhan itu dengan bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang kau berikan. Kau berdiri, kau coba periksa badanmu sudah sembuh. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih sama Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, ajaklah teman-teman saudara untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Bagikan link channel ini. Saudara sudah menerima, sudah boleh broadcast kepada teman-teman supaya mendengar kabar Injil bahwa Yesus melakukan karya yang disebut sebagai exagorazo, menebus kita dari kutuk dengan dirinya menjadi kutuk sendiri, menggantikan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama dengan berdiri kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Puji nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, untuk mujizat Yesus untukmu pada bulan September dan Oktober, kita akan tetap mengadakan untuk hari Sabtu jam 5 sampai jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Selasa jam 6 sampai jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi hari Selasa kita memakai WhatsApp, jam 6 kita mulai. Kemudian hari Sabtu kita mulai jam 5 sore memakai Zoom. Itu semua jam yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Orang-orang yang sakit saudara boleh bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.